Halo, selamat siang Sobat Investor. Apa kabarnya kalian semua di siang hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik-baik aja. Oke, kita invite dulu sambil Sumbernya untuk join dan bergabung. Jangan lupa ya teman-teman yang mau tanya-tanya soal pinjol legal, pinjol ilegal, nanti boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh narasumber kita. Oke, dan sudah bergabung bersama saya di sini ada Bapak Andre Jayanto selaku Wakil Ketua Bidang Hukum, Etika dan Perlindungan Konsumen AFPI dan CEO Fintech. Halo, selamat siang Pak Andre, kabar sehat ya? Halo, Bu Vera ya. Kabar sehat ya. Gimana Pak Andre, suara saya jelas? Sehat, Bu. Ya, suaranya Ya, cukup jelas. Ya. cukup jelas. Suara Ya. saya cukup Saya jelas. juga bisa mendengar suara Pak Andre juga cukup jelas. Ya, Oke, kayaknya siang hari ini sobat investor udah nggak sabar banget nih mau tahu pembahasan lebih jauh ya soal pinjol legal dan juga pinjol ilegal. Mungkin masih ada yang bingung nih sebenarnya bedanya tuh apa sih pinjol legal dan juga pinjol ilegal? ya. Jadi perlu diketahui juga untuk semua masyarakat ya, yang namanya pinjol ilegal itu sudah jelas izin operasinya pun eh, tidak bisa dikatakan sah secara hukum ya. Dan perlu diketahui juga istilahnya sekarang yang namanya pinjol legal itu kita bisa menggunakan dengan sebutan fintech pendanaan bersama, Bu. Ya. Jadi bukan cuma definisi pinjaman online, bukan. Tapi kita di sini punya asosiasi ya. Kita ingin lebih dikenal juga dengan nama sebutan fintech pendanaan bersama. Yang jelas bedanya dengan fintech atau pinjol yang ilegal ya, itu kan bisa kita lihat juga ya, mereka melakukan penyebaran data yang cukup meresahkan, kemudian penagihan-penagihan yang tidak beretika ya. Sedangkan kalau teman-teman kita di bawah asosiasi AFPI ini, tentunya perusahaan-perusahaan ini sudah terdaftar dan berizin OJK, dan mereka juga punya yang namanya aturan pedoman perilaku ya. Jadi mereka terikat dengan yang namanya kode etik. Jadi ada aturan-aturan yang tentunya para penyelenggara ini harus betul-betul dapat memahami dan mematuhi aturan yang sudah kita tetapkan. Tentunya sejalan dengan aturan-aturan OJK juga ya. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus yang kemarin terjadi, kita cukup mengapresiasi juga dari kepolisian RI ya, itu berhasil menangkap ya begitu banyaknya pelaku-pelaku usaha pinjol ilegal, akhirnya bisa diberantas ya. Kita juga sangat berterima kasih ya. Tentunya ke depan dari AFPI sendiri kita ingin mendorong masyarakat-masyarakat kita agar lebih jeli dan hati-hati menggunakan kemajuan financial teknologi saat ini ya. Jadi buat teman-teman yang butuh pinjaman ya, tolong diperhatikan juga bagaimana pemilihan platform-platform ini ya. Jangan sampai asal terjebak dengan kemudahan aplikasi yang tinggal download, kasih KTP, pinjamannya cair, tapi tiba-tiba malah ujungnya menyengsarakan ya. Ini kita juga prihatin sekali. Nah, dengan adanya teman-teman pendanaan fintech pendanaan bersama ini, tentunya kita juga ingin membangun sebuah industri financial teknologi ke depan yang jauh lebih baik, di mana masyarakat kita juga bisa terbantu dalam arti menemukan akses permodalan yang betul-betul eh, lebih bersahabat tentunya ya. Dan bisa diketahui juga berita-berita yang baru ini terjadi, kita punya komitmen untuk menurunkan suku bunga harian, Bu. Ya, yang tadinya semula 0,8% per hari, kemudian kita tekan lagi jadi 0,4% per hari. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih
melihat perbedaannya jelas ya dibanding dengan pinjol-pinjol yang ilegal ini ya, bunganya yang tentunya mencekik ya, sampai ada yang kasusnya ya banyak lah ya Bu ya, seperti yang kita tahu di berita-berita itu, sampai orang juga stres gara-gara pinjaman online ya. Ya mudah-mudahan asosiasi AFBI sendiri kita sama-sama bisa terus membangun industri fintech pendanaan bersama ini di tanah air kita ya, tentunya dengan bunga-bunga yang bersahabat bagi masyarakat semua. Gitu Bu. Oke. Tapi kalau kita ngomongin soal bunganya sendiri, ini perbedaannya seberapa jauh sih antara mungkin pinjol legal atau fintech pendanaan bersama gitu ya dengan pinjol ilegal yang katanya bunganya itu sangat-sangat mencekik dan tinggi sekali. Iya. Kalau kita lihat bicara tentang pinjol ilegal, bunganya itu bisa saya bilang tidak terhingga karena tidak ada informasi yang jelas yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Berapa sih besaran bunga pinjamannya? Ya, mungkin hariannya bisa dibilang 1% per hari, 2% per hari. Bahkan ketika terjadi keterlambatan bayar, mungkin penggunanya itu bisa merasakan bahwa yang tadinya pinjam 2 juta, tagihannya bisa jadi 10 juta. Ya. Nah, ini kan tentu menyengsarakan sekali ya. Nah, kalau kita bicara tentang fintech pendanaan bersama, kita punya komitmen. Di dalam kode etik sendiri diatur bunga setinggi-tingginya ya saat ini 0,4% per hari. Kemudian perlu diketahui juga oleh masyarakat, ketika Anda meminjam di platform fintech pendanaan bersama, misalnya pinjamannya let's say katakan 5 juta ya. 5 juta ternyata Anda tidak bisa membayar ya. Pertanyaannya berapa sih bunganya ya? Di dalam kode etik ini sudah diatur setinggi-tingginya bunga yang bisa dikenakan kepada konsumennya itu hanya 2 kali pinjaman pokok ya. Jadi ada aturan yang cukup jelas bahwa tagihan tadi yang tidak terbayar, kemudian berapa jumlah tagihannya ke depan itu hanya boleh 2 kali. Jadi kurang lebih 10 juta. Nah, sisanya itu tidak ada lagi biaya-biaya tambahan yang boleh dikenakan kepada konsumen. Gitu. Okay. Jadi kita betul-betul membatasi ya. Betul-betul membatasi. Dan dari AFPI sendiri sering sekali mengadakan sosialisasi, ya edukasi juga kepada para pengguna-pengguna tentunya masyarakat, bahwa sebelum Anda meminjam, baiknya diperhatikan dulu kebutuhannya untuk apa, kemampuan bayarnya seperti apa, dan jangan lupa kewajiban bayarnya ya. Jadi itu yang selalu kita himbau ketika Anda ingin meminjam ya, meminjamlah dengan bijak gitu. Jadi kita harapkan masyarakat juga sama-sama bisa mengerti ya, dalam arti jangan sampai pinjamannya malah menjadi masalah gitu Bu. Oke, jadi kalau untuk fintech pendanaan bersama ini di dalam kode etiknya udah diatur sebenarnya ya, bunga yang sudah, Bu, ditetapkan ke si peminjam itu nggak boleh lebih dari yang sudah ditetapkan. Nah, mungkin kalau pinjol ilegal ini kan menawarkan pinjamannya kepada masyarakat mungkin lewat SMS atau mungkin juga bisa lewat WhatsApp atau lewat apapun ya. Kalau bedanya dengan fintech pendanaan bersama itu menawarkannya lewat apa? Jadi bedanya kalau fintech pendanaan bersama, saat mereka menawarkan produk, ya tentunya saluran komunikasi yang mereka gunakan seperti SMS, seperti media email, ya itu wajib, ya harus seperti semacam ada tagline dalam arti dari platform mana, ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga main promosi-promosi, ya. Itu pun juga harus ada prosedur mekanisme dalam arti yang kamu mau tawarkan ini apa? Jangan sampai juga mengganggu orang terima SMS yang aneh, ya, diajak dorongan untuk pinjam kemana segala macam. Kita nggak ada yang seperti itu. Malah lebih tepatnya kami menggunakan saluran-saluran media resmi penawarannya dari website masing-masing, gitu ya. Okay. Jadi kita tidak melakukan yang namanya penyebaran SMS, ya seperti yang kita tahu. Kalau pinjol ilegal tuh setiap hari saya juga banyak tuh terima SMS ya. Masuk ya? Pinjaman, betul dapat SMS. Itu yang nggak jelas ya. Tapi
dari teman-teman fintech pendanaan bersama ini, saya yakin mereka tidak melakukan hal seperti itu dan mereka mengerti bahwa kalaupun mau menawarkan produknya, gunakan saluran komunikasi yang resmi, baik dari media sosialnya, mereka yang terdaftar maksudnya. Jadi bukan asal-asalan ya. Oke. Kemudian kalau pinjol ilegal ini kan ketika si peminjam nggak bisa membayar atau ada gagal bayar kan datanya disebar nih ya, Ya. disalahgunakan gitu ya. Kalau fintech pendanaan bersama nyebar data juga nggak sih atau seperti apa? Atau sangat menghindari hal tersebut gitu? Untuk sebar data itu kita udah jelas diatur di dalam POJK 77 sendiri ya. Kita harus memperhatikan kerahasiaan data pribadi pengguna ya. Kemudian di dalam kode etik sendiri juga sudah diatur ya. Jadi untuk teman-teman fintech pendanaan bersama ya itu sudah kita himbau berkali-kali jangan sampai ya ada kejadian atau perilaku dari penyelenggaranya melakukan penyebaran data ya. Ini dampaknya apa sih Bu? Dampaknya fatal sekali ya. Karena seperti yang kita tahu ya, ke depan itu juga pemerintah lagi berusaha menerbitkan ya undang-undang perlindungan data pribadi ya. Jadi kita himbau juga untuk teman-teman di AFPI, platform-platform yang terdaftar dan berizin OJK itu sangat dilarang keras untuk melakukan penyebaran data pribadi. Ya, data pribadi yang sensitif sifatnya. Misalnya nomor NIK, nomor telepon, alamat email, ya, kemudian buku nomor rekening pengguna, ya, itu sensitif sekali. Dan apabila ditemukan kebocoran data itu, udah pasti dari asosiasi itu kita akan segera menindak, ya, karena dampaknya ini kan pasti tentunya akan sangat mengganggu dan dampaknya bisa meluas, Bu. Ya, kebocoran data itu kan sensitif ya. Ada yang foto segala macam itu bisa direkayasa, ya. Jadi kalau sampai kedapatan itu udah pasti dari asosiasi akan melakukan tindakan tegas, ya. Mungkin bisa dicabut juga izin usahanya. Nah, kemudian pinjol ilegal ini mungkin menarik minat masyarakat untuk meminjam uang di platform tersebut kan karena memang syaratnya mudah gitu ya, gampang. Mungkin hanya Betul. menyertakan KTP atau mungkin ada kemudahan lainnya. Tapi untuk fintech pendanaan bersama, ketika ada masyarakat yang juga ingin meminjam uang misalnya atau membutuhkan modal, itu kemudahan yang diberikan tuh seperti apa sih? Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara kemudahan teknologi saat ini, untuk pinjaman, eh, mungkin saya bisa katakan pinjaman untuk pelaku usaha kecil ya. Contohnya untuk yang para pelaku usaha yang kategorinya unbankable atau selama ini memang tidak bisa menerima layanan perbankan. Nah, fintech ini hadir ya, contohnya di sektor produktif, kita melayani pelaku-pelaku usaha kecil seperti pedagang-pedagang pasar ya. Mereka tentunya akan diberikan kemudahan dalam hal mengakses aplikasi kami ya. Mereka tetap harus mengisi yang namanya inquiry data ya. Data pribadinya tetap harus dimasukkan datanya dengan benar ya. Kemudian informasi yang wajib diberikan ya harus diisi ya. Dan pada saat melakukan pendaftaran pun di aplikasi fintech pendanaan bersama, kita juga betul-betul ada yang namanya mekanisme proses analisa ya. Jadi ketika data masuk, pendaftar masuk atau si pemohon pinjaman melakukan registrasi, itu fintech kita itu melakukan yang namanya assessment, Bu. Jadi kita harus ukur tingkat resikonya, kredit scoringnya itu pasti harus ada ya. Jadi bukan serta-merta kasih KTP, nomor telepon, terus tiba-tiba di aplikasinya bisa muncul notifikasi, oh pinjaman Anda sudah disetujui atau dicairkan gitu ya. Kalau kita yang namanya legal, kita ada assessment, analisa dulu, tentukan dulu kemampuan bayarnya, ya. Berikan dulu parameter kreditnya. Lalu kemudian ini juga ada proses yang namanya mekanisme penawaran kepada calon pemodal, ya. Jadi si pemodal atau investor perorangan atau perusahaan itu mereka bisa melihat dulu profilnya. Mereka bisa membaca dulu, ya, apakah si calon peminjam ini sudah masuk kriteria yang bagus.
layak diberikan permodalan, baru disitulah terjadinya mekanisme pendanaan bersama. Ya, baru peminjam tersebut bisa melakukan pencairan kreditnya. Jadi sebetulnya ada mekanisme. Jadi bukan serta-merta yang 5 menit cair, 15 menit cair. Nah, itu sangat menyesatkan kalau menurut saya. Ya. Oke, itu juga mungkin yang membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal ya. Kalau yang legal mungkin ya ada prosesnya dulu. Salah satunya tadi credit scoring dari si peminjam ya, dinilai dulu seperti apa. Kalau kira-kira memang sudah cocok baru bisa diberikan pinjaman. Nah, kemudian nih Pak Andre, meskipun untuk pinjol legal ini kan udah diatur kode etiknya ya, ada aturan-aturan pastinya, tapi mungkin masih Betul. ada misalnya yang nakal atau bandel gitu ya. Kemudian ini korbannya tuh bisa melapor kemana sih? Korban pinjol ilegal maupun korban pinjol legal yang memang kayaknya menyalahi aturan gitu. Ya. Jadi sebetulnya untuk masalah pengaduan masyarakat, konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pinjol ilegal ataupun legal, kita punya kanal aduan, bisa melalui OJK di 157, kemudian melalui AFI ya, AFI melalui kanal jendelanya, ya itu bisa disampaikan. Dan perlu diketahui juga, setiap perusahaan fintech pendanaan bersama yang berizin resmi, ya itu juga memiliki layanan pengaduan, dan mereka wajib melakukan layanan konsumen, ya. Jadi barang siapa yang memang ada pengaduan atau ada aduan yang ingin disampaikan, lakukan lewat kanal-kanal resmi mereka, dan mereka pun memiliki SLA ya. Jadi setiap aduan yang masuk itu mereka harus respon. Kalau misalnya nggak respon, ya dari AFPI sendiri kita bisa memonitoring itu, Bu. Jadi tanggapan konsumen yang mungkin sudah kelewat batas tidak ada respon, itu akan masuk ke AFPI, dan AFPI akan menanyakan juga, ya. Jadi ada mekanisme pemeriksaan pengaduan ini harus teratasi, ya. Apabila tidak teratasi, apabila ditemukan pelanggaran, ya kita akan masukkan member-member kita ini, ya kita periksa di lewat mekanisme yang namanya sidang komite etik, ya. Di sidang komite etik ini nanti akan ditetapkan sanksi-sanksinya, bisa dikenakan juga. Bisa juga yang memberatkan, bisa juga yang masih dalam tahap pembinaan, ya. Jadi kita betul-betul punya komitmen ingin membangun industri ini untuk lebih baik. Dan lebih sehat tentunya ya. Betul, betul. Oke, nah kemudian ini juga mungkin masih menjadi satu hal yang cukup membingungkan nih bagi masyarakat. Apalagi masyarakat yang terjerat pinjol ilegal nih Pak Andre. Nah, gimana sih cara pinjol ilegal mendaftarkan data diri kita jika gagal bayar? Sedangkan pinjol ilegal aja kan secara resmi tidak terdaftar di OJK. Kok bisa sih data kita tersebar? Atau mungkin data diri kita disalahgunakan, itu kok bisa sih? Gitu. Ini perlu diketahui juga, Bu. Kalau yang namanya pinjol ilegal, itu tidak akan pernah bisa mendaftarkan, ya, penggunanya itu masuk ke dalam daftar hitam di list OJK atau industri keuangan lainnya, ya. Mereka kan tidak resmi. Jadi seharusnya kalau ada pengguna yang pinjam di pinjol ilegal ketika gagal bayar, itu harus ditanyakan lagi, kenapa bisa kok masuk ke dalam daftar hitam? Aksesnya dari mana itu? Karena menurut saya aturan kita cukup jelas bahwa kalau dari AFPI sendiri, kita punya yang namanya Fintech Data Center. Ini terintegrasi ya, data laporan semacam biro kredit ya. Kita setiap bulan ada melakukan pelaporan rutinitas ya. Jadi kalau misalnya ada pinjol ilegal bisa mendaftarkan itu pasti kita akan tegur dan kita pastikan telusuri siapa ini. Karena itu sama sekali sebetulnya di luar akses kita, ya. Jadi hanya yang boleh mendapatkan akses fintech data center itu hanyalah fintech berizin dan terdaftar di OJK, ya. Jadi kalau sampai ada aduan fintech ilegal bisa mendaftarkan itu, boleh dilaporkan dan kita akan cari tahu itu, ya. Oke, dari AFPI sendiri akan turun tangan membantu gitu ya? Iya. Karena mekanismenya seharusnya hanya kita yang berizin dan terdaftar di OJK yang memiliki data itu.
yang memiliki kuasa atau memiliki izin intinya ya. Iya, Oke. karena penyalahgunaannya akan fatal ini, Bu. Orang datanya direkayasa bisa kan. Kemudian misalnya ada si A pinjam di fintech ilegal, tapi tiba-tiba jadi punya pinjamannya yang dia tidak rasakan pinjaman seperti itu. Kemudian masuk laporannya kan, nggak benar kan. Ada rekayasa ini berarti kan. Tapi sejauh ini Pak Andre, kasus penyalahgunaan data yang paling berbahaya atau yang paling parah nih menurut Pak Andre sendiri itu yang mana tuh, soal apa? Kalau penyalahgunaan data, kalau saya mungkin bisa sedikit sharing ya. Di API sih belum sampai kita terima aduan parah belum ya, belum. Tapi kalau di platform di tempat saya mungkin saya bisa sedikit cerita. Banyak juga data-data rekayasa yang kita bukan kita buat, artinya kita terima dari pengaju-pengaju nakal ya. Pengaju-pengaju nakal itu bisa melakukan rekayasa foto ya. Jadi ini juga perlu diketahui bahwa kita di fintech resmi yang terdaftar dan berizin OJK, kita juga yang menggunakan yang namanya teknologi ya. Teknologi apa? Kita harus bisa mengenali foto ini fake atau real ya. Jadi ada juga analisa keaslian dokumen gitu ya. Jadi bukan cuman sembarang terima foto gitu kan, tanpa kita kenali AI-nya ya. Ada teknologi AI ya. Jadi itu juga penting bahwa kehandalan teknologi informasi di dalam sebuah industri fintech ini sangat diperlukan ya. Tapi kalau kita lihat pinjol ilegal ya, itu belum tentu ya. Bahkan mungkin nggak pakai itu. Mau fotonya siapa ditempel juga mungkin tetap cair kan. Ya, kalau di kita nggak bisa, Bu. Jangan harap bisa lolos. Itu semua untuk yang di bawah AFPI sudah melaksanakan hal tersebut ya. Jadi dari kita selalu betul. Mayoritas saat ini mereka sudah mengerti dan mereka harus menerapkan hal itu ya. Jadi kehandalan teknologi informasi masing-masing platform itu di setiap saat harus terus ditingkatkan. Karena seperti yang kita tahu, namanya fraudster ya, namanya fraudster itu tiap tahun makin pinter, Bu. Ya, tiap tahun makin pinter. Jadi kita juga sudah melakukan sebuah langkah, misalnya contoh sederhananya aja. Untuk login, proses masuk login ke fintech pendanaan bersama yang resmi, itu kita juga melakukan yang namanya dual verifikasi, ya. Atau kita sudah melakukan pengamanan ganda. Ada minta OTP-nya, ya. Mungkin kita bisa mengenali device-nya. Jadi orang nggak bisa masuk dari device orang lain, gitu ya. Dari yang perangkat yang tidak dikenali, ya. Ini kan bahaya. Kalau memang kita tidak bisa menerapkan kehandalan teknologi, maka ya akan lebih mudah fraudster tadi mengakses akun orang lain, ya, kemudian mengajukan pinjaman, kemudian merubah data informasi di dalamnya, ya, dan ini bahaya sekali gitu. Jadi sangat penting buat teman-teman fintech pendanaan bersama pun, ya, kita mau membangun industri ini jauh lebih baik, ya, kita terus meningkatkan yang namanya kehandalan teknologi, Bu. Tapi sejauh ini perkembangannya untuk fintech pendanaan bersama sudah seperti apa? Target mungkin dari marketnya atau pertumbuhannya udah semakin jauh lagi, semakin lebih baik lagi atau seperti apa? Terutama di tengah pandemi kita ini, betul. Kita sih tetap tumbuh ya, Bu. Selama masa pandemi ini malah cenderung peningkatan juga ya. Apalagi belum lama ini ditambah dengan adanya penangkapan pinjol-pinjol ilegal ya. Nah, tentunya ini juga kan kita sambut dampak positifnya. Dampak positifnya buat teman-teman yang di fintech pendanaan bersama, masyarakat ini mulai melihat ya fintech yang resmi berizin, mereka mulai masuk dan mereka mulai melakukan yang namanya coba pinjam di yang legal ya. Jadi bisa dikatakan ini jumlah pengajuannya aja mungkin khususnya di tempat saya sendiri pun kita mengalami peningkatan yang lumayan lah. Bisa kita bilang sudah hampir 20% dari biasanya ya. Itu volume pengajuan
perharinya juga sudah jauh makin lebih baik gitu ya Bu ya. Tentunya ya balik lagi saya terima kasih dari kepolisian Indonesia juga yang sudah berhasil menertibkan mereka sehingga permintaan-permintaan para pelaku usaha ini yang tadinya tidak teredukasi, pinjamnya di fintech pinjol yang ilegal, akhirnya berubah haluan ya. Ya kita juga merasakan dampak positifnya terus terang. Oke. Nah, tapi kira-kira saluran kredit yang diberikan dalam Agak satu bulan putus-putus itu nih. Oke, ya. Sekarang jelas, Pak Andre? Ya, ya, Oke. ya. Nah, kira-kira saluran kredit yang diberikan dalam kurun waktu 1 bulan tuh berapa sih banyaknya? 1 bulan. Kalau untuk yang dari mana dulu nih Bu? Dari Dari AFPI. platform yang Pak Andre miliki, atau dari AFPI Oh, secara keseluruhan juga boleh? Mungkin kalau dari saya ya, saya bisa bagi cerita di platform saya di Pintak khususnya di sektor produktif perikanan dan kelautan ya. Itu kita setiap bulan paling tidak membantu para pelaku usaha kecil di sektor perikanan itu. Let's say mungkin nggak terlalu besar kalau di tempat saya ya. Kita rata-rata per bulan aja kita bisa disburse mungkin di atas 500 jutaan gitu ya. Dan itu tapi kalau peningkatan dibanding bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya kita ada mengalami sedikit lah peningkatan ya. Kalau kita bicara tentang industri di AFPI sendiri tentunya ini jumlah penyaluran rekan-rekan yang lain pun jauh lebih tinggi dibanding di tempat saya juga ya. Artinya mungkin bisa menyentuh angka ratusan miliar mungkin ya kalau kita akumulasi dengan teman-teman pendanaan yang lain ya. Karena dari satu platform aja udah sekitar 500 juta per bulan ya. Kalau mungkin dikalikan dengan itu hanya untuk yang kecil Bu ya. itu hanya untuk yang kecil, contoh kecilnya ya. Kalau mungkin digabungkan dengan semuanya itu ya akumulasi ya mungkin jumlahnya memang bisa mencapai ratusan miliar rupiah ya, luar biasa. Ini sih bisa sangat membantu para pelaku usaha yang terutama memang unbankable tadi ya, tidak terjangkau oleh bank dan juga bisa membantu masyarakat kecil lah untuk permodalan mereka. Nah, kemudian Pak Andre ini beberapa waktu lalu ada pernyataan bahwa katanya kalau kita terjerat pinjol ilegal kemudian bisa kita tuh nggak usah bayar aja, itu benar nggak sih? Ini juga mungkin saya mau meluruskan sedikit kali ya. Kalau konotasinya ada pemberitaan jangan bayar kan kita sebetulnya balik lagi lah ya. Kalau balik lagi ke manusia dalam arti gini manusianya. Kalau kita punya pemikiran sederhana, kita pernah pinjam kan, ya berarti itu kan punya orang, ya logikanya ya harusnya dikembalikan, ya. Cuman yang dikembalikan ini apa? Ya kembalikan aja pokoknya, yang kamu terima berapa, ya kamu pulangin, ya. Tapi kalau misalnya mungkin ada kasus ya di lapangan kan terjadi niatnya si peminjam mau bayar, tapi karena datanya sudah disebar, artinya kan ada perbuatan yang merugikan, ya. Otomatis kan si peminjam ini yang tadinya niat bayar jadi nggak mau bayar, ya. Nah, dampak hukumnya untuk saat ini ya, yang saya tahu dari sisi pinjol ilegal, kalau misalnya peminjamnya nggak bayar, ya siapa yang mau proses secara hukum? Perusahaannya aja sudah tidak sah berizin usaha, ya. Jadi kalau dibilang boleh atau enggak ya nggak bayar, ya balik lagi kita punya etika. Kalau Anda merasa meminjam dan bisa mengembalikan, kembalikan, ya. Tapi kalau Anda meminjam dan merasa dirugikan, silakan proses ke jalur hukum, ya. Jadi saya juga mendorong masyarakat untuk ya udah jangan bayar, ya itu kayaknya juga konyol sekali ya. Salah juga gitu ya. Ya kita pinjam ya kita balikin lah gitu ya. Tapi kalau kita merasa dirugikan dengan adanya perbuatan tidak menyenangkan, melanggar etika penagihan, laporkan ya. Kita harus juga memperjuangkan hak kita karena data pribadi kita itu kan. Kenapa disebar? Pinjamannya nggak berapa tapi kan dampaknya besar gitu ya. Betul, apalagi kalau disalahgunakan nantinya datanya ya. Betul. Yang ada malah mungkin perusahaan pinjol ilegal tadi bisa dikenakan tuntutan. Ya.
Yang tadinya misalnya saya pinjam 500.000, tapi data saya disebar. Ya bisa saya gugat balik kan? Bisa saya gugat balik, saya tuntut balik. Lebih dari 500.000. Ya kan? Oke. Ha-ha. Dan mungkin nih buat sobat investor yang ingin bertanya lebih jauh lagi ya soal pinjol ilegal, sebenarnya tuh sudah bagaimana begitu perkembangannya, kemudian pinjol legal juga seperti apa, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar karena nanti langsung akan saya bacakan dan dijawab langsung ya oleh Pak Andre Jayanto selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Etika, dan Perlindungan Konsumen AFPI dan juga CEO Fintech. Oke, ini saya berikan kesempatan untuk sobat investor bertanya, jadi boleh langsung tulis di kolom komentar aja. Sambil tungguin mungkin teman-teman atau sobat investor yang mau tanya nih. Oh, ternyata udah ada pertanyaan nih Pak Andre dari salah satu penonton kita di siang hari ini. Ini dari nggak tahu iseng aja sih ya. Nama account-nya itu nggak tahu iseng aja sih, lucu ya. Nggak tahu iseng aja. Oke. Menurut berita ternyata ada pinjol legal yang kong kali kong dengan pinjol ilegal. Bener nggak sih Pak? Silakan Pak Itu Andre. beritanya. Ya. Itu saya juga baru dengar beritanya ya, Tapi ini tetap kita masih pendalaman proses, Bu ya. Kita juga merespon berita tersebut. Terus kita juga melakukan yang namanya investigasi juga ya. Karena biar bagaimanapun kita juga mendukung OJK sendiri ya untuk melakukan menjagalah bersama untuk industri ini bisa menjadi lebih baik di mata masyarakat. Jadi isu-isu seperti itu terus terang saat ini kita sedang pendalaman. Jadi kita tidak bisa tiba-tiba melakukan sebuah keputusan sendiri ya. Hanya gara-gara dengar berita seperti itu, kebenarannya juga belum tentu, Bu, ya. Tapi yang pasti, kalau memang terbukti ada penyelenggara yang telah berizin dan terdaftar di OJK terlibat dengan kegiatan pinjol ilegal, itu terus terang konsekuensinya akan sangat keras, ya. Bisa jadi itu izin usahanya dicabut, ya, kemudian bisa jadi mereka juga harus bertanggung jawab terhadap semua akibat konsekuensi yang mereka timbulkan, baik mungkin ada indikasi penyebaran data atau mungkin merugikan masyarakat, itu pasti akan ditindak secara hukum, ya. Oke, jadi memang ada. Jadi saat ini sih saya belum bisa memastikan, ya. Jadi masih dilakukan pendalaman yang lebih jauh lagi soal berita tersebut ya. Betul, mungkin baru dugaan ya. Bukan sebuah kenyataan gitu ya Pak ya. Oke. Putus-putus nih. Putus-putus ya, oke. Sekarang gimana Pak? Masih putus-putus? Udah jauh lebih jelas. Udah Mas. Oke. Terus nih Pak, kalau misalnya masyarakat minjem uang di pinjol legal contohnya ya, boleh nggak sih pinjem uangnya itu nanti digunakan untuk investasi uangnya? Ya, kita balik lagi. Kalau bicara tentang pinjaman seperti itu, perlu diketahui sama masyarakat bahwa fintech pendanaan bersama ini, kita ada 3 klaster, produktif, multiguna, dan syariah, ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak untuk investasi ya, tujuan meminjam itu kan jelas ya, bahwa kalau yang diproduktif itu untuk memutar usahanya ya, untuk penambahan modal usaha ya. Kalau yang multiguna itu kan konsumtif ya, dalam arti ya mungkin bisa beli kebutuhannya dia ya. Dan kalau bicara digunakan untuk investasi, mungkin seperti berita-berita yang lalu ya, ada yang saham mungkin ya. Itu memang itu kan lebih baik tidak atau gimana? Itu kan sebenarnya nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya terjadi di fintech terdaftar dan berizin itu pasti kena itu. Dan terus terang saya bilang untuk investasi
jangan lakukan itu ya. Jadi investasi Alasannya itu ya kenapa Pak? dari Jangan uang lebih baik tabungan. jangan. Alasannya kenapa Ya lebih baik jangan lakukan itu? karena memang apa ya, maksudnya dari tujuan penggunaan dananya aja udah salah, Bu. Ya, yang namanya tujuan kita pinjam usaha ya buat usaha gitu loh. Ya, bukan untuk investasi buat putar di saham, bukan gitu loh. Oke. Ya. Ya, Jadi jadi ini lebih baik nanti jawabannya kena lagi, Bu. dilakukan gitu. Jadi nanti ini kenanya apa? Kena lagi anti money laundering, ya. Kemudian ada APU PPT-nya gitu loh. Kita ada regulasi dari penyelenggara sendiri pun. Saya selaku penyelenggara, ketika kita melakukan pencairan kepada nasabah, ya itu akan diperiksa dananya ini dicairkannya kemana, ya. Kalau memang ada ditemukan aliran dana tadi untuk investasi, ya kita habis, gitu loh. Oke, jadi diceknya itu nggak cuma ketika si peminjam ini mengajukan pinjaman, bahkan sampai dananya cair ya, dananya sudah diterima, dialirkan kemana itu sampai dicek juga sampai sejauh itu. Saya baru tahu nih, Pak Andre kali ini karena ngobrol sama Pak Andre. Jadi begini, ya, yang namanya rekening perlu saya ketahui juga ya bahwa di fintech pendanaan bersama, ya kita menggunakan yang namanya ada virtual account. Kita juga ada rekening dana lender, ya. Kebanyakan yang namanya rekening fintech ini kan sudah terintegrasi dengan perbankan, ya. Nah, perbankan sendiri sudah menerapkan yang namanya AML, ya. Jadi ada monitoring tentunya di sistem mereka, gitu loh. Jadi volume-volume transaksi yang mencurigakan pun, tentunya ini bank punya kapabilitas untuk membaca melalui sistemnya, ya. Okay. Meskipun saya mungkin tidak tahu, tapi kan sistem membaca ya. Tiba-tiba saya ditegur, ternyata ada peminjam saya yang profilnya di luar profil rekeningnya gitu ya. Ya, itu kan bisa dipertanyakan sama regulator dan kita punya resiko di situ karena kita ini terikat juga. Kita harus mensupport yang namanya APU PPT gitu ya, anti pencucian uang ya, pendanaan untuk anti pendanaan teroris gitu ya. Kita harus bisa gitu loh menjaga ini. Jadi tentunya buat teman-teman habis menggunakan pinjaman online kemudian lakukan investasi itu sih menurut saya ya satu hal yang salah gitu ya. Bukan arah yang tepat gitu ya. Betul. Kalau mau investasi kan lebih baik dari tabungannya ya, dari hasil penghasilannya gitu ya, bukan dari uang pinjaman. Jadi lebih baik uang pinjamannya digunakan untuk sesuatu hal yang sifatnya lebih produktif. Modal usaha. Betul. Jadi misalnya untuk membeli stok barang supaya kita bisa berjualan kembali gitu kan. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lainnya dari penonton kita nih di siang hari ini dari Miss Pinjol. Untuk user yang sudah telat tapi mereka sudah bayar tapi masih ada di klik OJK, cara membersihkannya gimana tuh, Pak Andre? Setahu saya hal seperti ini kalau memang konsumen sudah melakukan pembayaran, ya itu bisa ditanggapi atau bisa disampaikan kepada OJK ya untuk minta konfirmasi perbaikan slik ya. Tentunya harus datang ke sana gitu loh dengan disertai bukti-bukti laporannya ya. Jadi buat masyarakat, buat konsumen yang memang merasa dirugikan nama baiknya karena ada pencatatan kredit macet misalnya ya. Ini bisa langsung dengan OJK ya. Bawakan bukti-buktinya ya kalau memang sudah melakukan pembayaran seperti apa. Nah, pertanyaannya kembali, kalau fintechnya ilegal tapi bisa masuk ke sana ya, itu juga kita akan sikapi itu ya Bu ya, karena memang nggak masuk akal kalau menurut saya ya. Kecuali Anda pinjamnya di fintech berizin ya, Anda sudah melakukan pembayaran tapi kreditnya masih belum diperbaiki pencatatannya, itu mungkin ada kesalahan platform ya, dan itu bisa diperbaiki oleh platformnya gitu. Oke, jadi lapornya ini harus langsung datang ke OJK gitu, tidak bisa mungkin lewat telepon atau email. Oh, harus langsung datang ya Pak ya? Email bisa disampaikan Bu. Email bisa disampaikan, sudah tentu. Bisa menyampaikan awalnya dari email ya, disertai bukti-buktinya.
nanti akan direspon ya. Jadi kita juga memperhatikan inilah ya pengaduan-pengaduan konsumen seperti hal-hal seperti itu kan membuat konsumen juga nggak tenang ya. Orang sudah bayar tapi kok pencatatannya tidak diupdate gitu ya. Masih ada aja pinjamannya bermasalah. Padahal udah bayar gitu kan. Oke, Jadi ini bisa memang disampaikan ada melalui langkah-langkah, saluran-saluran ya, ya ada langkah-langkah yang melalui layanan konsumennya ya. dilakukan. Oke, ada lewat layanan konsumen tadi. Nah, Ya, kemudian boleh nih pertanyaan terakhir nih Pak Andre, karena waktu kita terbatas gitu ya. Tips bagi ya. masyarakat Indonesia supaya tidak menjadi korban pinjol ilegal tuh apa sih? Boleh dong dibagikan di siang hari ini. Kalau saya punya tips untuk rekan-rekan supaya tidak terjebak dengan yang namanya pinjaman online ilegal, ya. Mungkin tipsnya buat teman-teman yang memang butuh akses permodalan, ya. Ada baiknya kemampuan ya. Jadi jangan sembarangan asal pinjam, ya. Meskipun ada yang menawarkan kemudahan aplikasi, selalu perhatikan daftar-daftar fintech terdaftar di OJK ya yang berizin ya. Jadi jangan sekali-sekali ya percaya dengan aplikasi yang menawarkan kemudahan tanpa kita juga memperhatikan ketentuan syarat berlakunya ya. Itu penting sekali. Jadi mungkin teman-teman saya kasih tips untuk melihat aplikasi yang bagus atau yang tidak dari tata cara mulai kita masuk daftar aja itu kalau yang bagus itu udah pasti ada OTP-nya ya, ada verifikasinya ya dan tidak bisa sembarangan merubah-rubah data gitu ya. Itu udah tentu aplikasinya jauh lebih bagus ya. Bukan cuma sekedar kamu kasih foto dan telepon tiba-tiba kamu dapat uang tanpa adanya perjanjian kreditnya, ada lampiran kontraknya. Mungkin itu aja dari saya. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat nih kalau mau pinjam uang ya di salah satu fintech gitu ya. Pastiin fintech tersebut ini terdaftar di OJK. Kemudian kalau yang legal tadi juga ketika kita ingin masuk ke platform tersebut ada sistem pengamanan khusus lah kita bilang ya. Soal OTP tadi, mungkin juga tadi ada beberapa hal yang sudah dijelaskan bagaimana fintech ilegal ini tuh memprotek data dari para peminjam gitu ya agar kedepannya itu tidak disalahgunakan. Oke, Pak Andre, terima Betul. kasih banyak atas informasi yang sudah diberikan di siang hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi meskipun terbatas ini sangat bermanfaat tentunya bagi saya dan juga sobat investor IDX Channel di siang hari ini. Terima kasih Pak Andre atas Ya, waktunya, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. selamat siang Bu Vera. Terima kasih. Selamat Ya. siang. Ya, Sobat Investor, itu dia perbincangan singkat saya dengan Andre Jayanto, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, Etika, dan Perlindungan Konsumen APSI, dan juga CEO dari Finta. Nah, semoga informasi yang sudah disampaikan dan juga diberikan bisa menjadi satu insight baru nih untuk Sobat Investor. Kedepannya, hati-hati ya, jangan sampai terjerat pinjol ilegal, karena tadi Pak Andre sendiri juga udah memberikan banyak tips-tips dan juga penjelasan gimana sih caranya membedakan yang legal dan ilegal. Kemudian sudah dijelaskan juga kalau kita sampai terjerat pinjol ilegal dan data kita disalahgunakan, itu apa yang harus kita lakukan juga tadi sudah dijelaskan.